Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English Literature class. Today, we are going to continue our lesson to study about chapter 4 is about correlative conjunction. We will discuss the last correlative conjunction, that is not only but also. In bahasa, not only but also means tidak hanya tetapi juga. What is the function? The function is to add emphasis to two coordinated element in a sentence. It's usually used in formal context. Oke, seperti yang kalian baca, fungsinya dari not only but also ini sama seperti fungsi dari both and yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Jika kalian ingin menuliskan not only but also, ada 3 cara or 3 patterns. The first pattern is subject plus verb or be, kata kerja atau to be, plus not only blah blah blah, but also blah blah blah. So, not only is always paired with but also. Ya, selalu dipasangkan dengan but also. Oke. Contoh kalimatnya adalah, for example, she is smart. She is diligent. Oke. Ini adalah 2 kalimat. Dari 2 kalimat ini kita bisa kombinasikan atau gabungkan menggunakan kata hubung not only but also. Oke, kalimatnya seperti apa? Nah, menjadi seperti ini. She is not only smart but also diligent. Oke. Nah, kalian harus memahami jika menggunakan rumus not only but also atau correlative conjunction yang lain, ya, titik-titiknya antara not only dan but also harus diisi menggunakan kelas kata yang sama. Jika kalian di sini diisi dengan kata benda, di sini juga harus menggunakan kata benda. Di sini kata sifat, di sini juga harus menggunakan kata sifat. Contohnya seperti nomor 1 ini. Nah, ini sudah sesuai dengan pattern yang pertama. She is the subject. Is adalah be, ya. Not only, smart is adjective, diligent is adjective. Smart and diligent itu sama-sama kata sifat. So, it is equal, ya, same. Jadi ini benar. Oke. Jadi harus, kalau di sini kata sifat, di sini juga harus menggunakan kata sifat juga. Oke, the next example. I gave her money. I gave her meals. Oke. 2 kalimat ini bisa digabung menggunakan penghubung not only but also. Menjadi I gave her not only money but also meals. Ya, I gave her not only money but also meals. Saya memberinya tidak hanya uang tetapi juga makanan. Nah, di sini the same part dari 2 kalimat ini adalah I gave her. Jadi yang sama silahkan dituliskan terlebih dahulu I gave her. Yang beda adalah money and meals. Jadi nanti yang digabungkan, ya, yang dihubungkan dengan kata hubungnya berarti money, meals, gitu. Jadi menjadi kalimat seperti ini. I gave her not only money but also meals. Nah, ini sudah sesuai dengan struktur yang pertama, yaitu I sebagai subjek, give verb, ya, and then money and meals are noun. Money adalah kata benda, meals juga adalah kata benda. Jadi sama-sama kata benda. Jadi sudah equal, sudah setara. Oke, ini untuk rumus yang pertama. Oke, tadi saya bilang ada 3 rumus, ya, ketika kalian ingin menghubungkan menggunakan not only but also. Oke, the next pattern. You also can use this pattern. Subject plus not only bla 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 plus but also bla bla bla. Kalian bisa dilihat di sini. Untuk rumus yang kedua, titik-titiknya nanti akan diisi dengan menggunakan verb atau kata kerja. Jika di sini menggunakan kata kerja, di sini juga harus menggunakan kata kerja. Oke, jadi rumus yang kedua ini
jika kalian ingin menghubungkan dua kata kerja menjadi satu kalimat, gitu ya. Oke, for example, contohnya, Ernie treated me. Ernie sent me a gift. Ya, oke, di sini treat and send itu adalah kata kerja atau verb. Karena yang beda itu adalah kata kerjanya dalam dua kalimat ini, otomatis berarti jika ingin menghubungkan dua kalimat ini, kita akan menggabungkan dua kata kerja yang berbeda. Oke, dalam satu kalimat. Jadi, menggunakan rumus yang kedua. Ya, we use the second pattern because we combine two different verbs. Gitu ya. Jadi dua kalimat ini jika digabungkan seperti apa? Menjadi seperti ini. Ernie not only treated me but also sent me a gift. Ya, di sini sesuai dengan rumus yang kedua, yaitu Ernie is the subject and then treat itu verb, ya. Karena di sini treated, so it is a verb 2, ya. Ini adalah verb 2. Sent itu juga kata kerja, sent itu verb 2, ya. Send me a gift. Jadi setara ya. Di sini verb 2, di sini juga menggunakan verb bentuk kedua. Oke, jadi jika kalian ingin menghubungkan ya dua kata kerja yang berbeda menjadi satu menggunakan not only but also, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Oke, ya. Yang ketiga, ada 3 rumus ya. The last pattern, ya. You can use this pattern not only but also in the beginning of the sentence. Jadi not only but also-nya di depan kalimat. Jika not only but also-nya di depan kalimat, otomatis nanti titik-titiknya di antara not only but also ini akan diisi menggunakan noun atau kata benda. Kenapa kata benda? Karena ini adalah kalau di depan itu kan sebagai subjek. Jadi ini adalah menggabungkan dua subjek seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Lina has a laptop. Susie has a laptop. Oke, dari dua kalimat ini ya, yang beda adalah subjeknya atau kata benda yang di depan. Lina dan Susie. Nah, ini kan yang di depan ya. Karena di depan yang beda, berarti yang digabungkan untuk menjadi satu kalimat penghubung not only but also itu di depan menggunakan rumus yang ketiga. Ya, karena ini sebagai subjek di depan, jadi kita menggunakan rumus yang ketiga. Nah, contohnya ya seperti ini. Not only Lina but also Susie has a laptop. Ya, jadi yang digabungkan adalah dua subjek yang berbeda karena pembedanya terletak di depan atau pembedanya terletak sebagai subjek, gitu ya. Jadi kalau yang beda itu di depan atau sebagai subjek, berarti kalian bisa menggunakan rumus yang ketiga. Oke, ya. Oke, student. Ketika kalian menggunakan rumus yang ketiga ini, you have to pay attention to the use of verb. Kalian harus memperhatikan penggunaan dari kata kerjanya. Ya, bagaimana kita menentukan bahwa kata kerja itu apakah singular ataukah plural? Itu dari mana? Yaitu dari kata benda yang letaknya paling dekat dengan kata kerja. Jadi ini penentu kata kerja. So, if the closest noun or subject to the verb is singular, so the verb takes singular verb. And if the closest noun or the closest subject to the verb is plural, so the verb take plural verb. Oke, jadi jika kata benda yang letaknya paling dekat dengan kata kerja itu adalah tunggal, jadi kata kerjanya harus tunggal. Sebaliknya, jika kata benda atau subjek yang letaknya paling dekat dengan kata kerja itu adalah jamak atau plural, berarti kata kerjanya juga harus plural atau jamak. Oke, jadi yang menentukan kata kerja itu adalah kata benda yang letaknya di dekat dengan kata kerja.
kerja. Oke. Ya, contohnya not only Anna but also Dani plays the violin. Ya, kalian bisa lihat di sini menggunakan plays. Plays itu adalah verb 1. Ya, di sini verb 1 ditambahi s. Berarti kalau verb 1 ditambahi s ini adalah menandakan bahwa kata kerjanya adalah singular atau tunggal. Kenapa bisa tunggal? Karena kata benda atau subjek yang letaknya di dekat dengan kata kerja itu adalah Dani. Dani itu adalah tunggal atau satu, jadi kata kerjanya harus tunggal menjadi plays. Oke, paham ya? Dani adalah kata benda tunggal, jadi kata kerjanya plays gitu. Jika menggunakan not only but also, maka verb atau kata kerja bentuknya mengikuti kata benda di sebelahnya. Ya, jika kata benda di sebelahnya itu adalah tunggal atau singular, so the verb take singular verb. Jika kata benda atau subjek yang letaknya di sebelah kata kerja itu adalah jamak atau plural, so the verb should take plural verb. Gitu ya. Ini seperti aturan dari either or, neither nor, ya itu sama seperti ini. Menentukan kata kerjanya itu dari kata benda atau subjek yang letaknya paling dekat dengan kata kerja. Oke, contoh yang lain ya. Other example, not only Anna but also we play the violin. We itu adalah kata benda jamak ya. Lebih dari satu, jadi verb satunya itu tidak usah ditambahi s atau is jika jamak kata bendanya atau subjeknya. Jadi menjadi play seperti itu. Oke. Paham ya? Jadi kata kerjanya kalau kita menggunakan not only but also di depan, itu kata kerjanya itu berdasarkan kata benda atau subjek yang letaknya di dekat dengan kata kerja. Oke. Oke, mari kita kerjakan. Ini ada beberapa contoh atau latihan ya. Let's do the exercise. Oke, Mariam can play the guitar. So her name is Mariam and his name is Ahmad. Ya, Ahmad can play the guitar. So if we combine the two sentences using conjunction not only but also, it will be not only Mariam but also Ahmad can play the guitar. Jadi kita menggunakan rumus yang ketiga ya, karena yang beda itu letaknya di subjek Mariam dan Ahmad. Karena yang beda di depan, jadi kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu not only di depan. Not only Mariam but also Ahmad can play the guitar. Itu ya. Okay, the next. Anna can play the violin. Danny can play the violin too. Oke, kalau kita menghubungkan kalimat ini menggunakan not only but also menjadi seperti apa? Oke, kita bisa identifikasi ya. Pembedanya adalah letaknya di sebagai subjek, yaitu Anna dan Danny. Otomatis kalimatnya menggunakan rumus yang ketiga, yaitu not only Anna but also Danny can play the violin. Seperti itu ya. Oke, the next. Ya, Mariam can play guitar. Mariam can play piano. Ya. Jadi Mariam tuh bisa main gitar, bisa main piano juga. Jadi di sini yang beda, pembedanya adalah guitar and piano. Letaknya bukan sebagai subjek, tapi letaknya di belakang setelah kata kerja atau sebagai objek. Jadi ini kalimatnya nanti kalau digabungkan tidak menggunakan rumus yang ketiga, yaitu rumus yang pertama ya. Berarti jadi seperti apa ini rumus pertama kalimatnya? Jadi seperti ini. Mariam can play not only guitar but also piano. Ya. Mariam bisa bermain tidak hanya gitar tapi juga piano. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian cari dulu pembedanya letaknya di mana. Ya.
bagian yang sama kalian bisa tulis dulu, yang beda nanti yang dihubungkan menggunakan conjunction-nya. Paham ya? Oke. The next, let's practice. Ya, practice time ya. Mari kita latihan soal. Ya. Yang pertama, the first, you have to correct the mistake. Kalian harus memperbaiki kesalahan dari kalimat ini. The first is, my mother not only is kind but also care. Oke, kira-kira mana ya yang salah dari struktur kalimat nomor 1? Yaitu yang penggunaan is kind. Ya, saya sudah menjelaskan tadi bahwa di antara not only dan but also itu diisi dengan kata yang sama. Ya, kalau di sini adjective, di sini juga harus menggunakan adjective atau kata sifat. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada is-nya, di sini tidak ada. Berarti ini tidak sama. Berarti tidak equal, tidak sama ya. Berarti yang salah letak is gitu. Jadi yang benar seperti apa? Ya, yang benar seperti ini. My mother is not only kind but also care. Jadi harus setara. Kind, care. Di sini adalah adjective and this one also adjective. Oke, seperti itu ya. Oke, the next number 2. Not only teacher but also students is happy. Oke, kira-kira mana yang salah? Ya, bisa dilihat yang merah-merah ini. Ya, tadi sudah saya terangkan bahwa kalau kalian menggunakan not only but also, jadi kata kerjanya itu ditentukan dari kata benda atau subjek yang letaknya paling dekat dengan kata kerja. Di sini kata kerjanya is, ya, and then students, ya, is close to the verb. Jadi students itu letaknya di dekat dengan kata kerja, ya, dekat dengan kata kerja. Jadi seharusnya kalau students itu adalah jamak, artinya kan murid-murid ya. Berarti ini adalah jamak. Jadi kalau di sini jamak kata bendanya, kata kerjanya harus jamak. Jadi bukan is, tapi apa yang benar? Ya, yang benar adalah are. Jadi not only teacher but also students are happy. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena student itu jamak, jadi kata kerjanya harus ikut jamak karena mengikuti kata benda yang letaknya paling dekat dengan kata kerja. Ya, kalau yang ini salah berarti ya, yang betul yang seperti ini. The next, number 3. She got a good mark. Sarah got a good mark. Mela got a good mark too. Nah, combine the sentences using not only but also. Ya, silakan menghubungkan dua kalimat ini menggunakan not only but also. It will be akan menjadi seperti apa ini kalimatnya? Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Merah kuning-kuningnya, ya ini menandakan part yang sama. Ya, kalimat yang pertama yang sama adalah got a good mark. Kalimat kedua got a good mark. Jadi nanti yang digabungkan adalah pembedanya. Yang beda itu yang apa? Sarah dan Mela. Karena Sarah dan Mela itu letaknya di depan sebagai subjek, otomatis rumus yang kita pakai adalah rumus yang ketiga. Jadi not only-nya di depan. Not only Sarah but also Mela got a good mark. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke, selanjutnya Mega eats fried noodle. Mega eats fried rice. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Mega eats, yang kuning-kuning itu kan yang sama. Yang beda adalah fried noodle dan fried rice. Berarti nanti kita gabungkan fried noodle dan fried rice menggunakan kata hubung. Jadi silahkan yang sama dituliskan terlebih dahulu. Mega eats. Jadi yang dihubungkan fried noodle dan fried rice. Jadinya seperti ini. Mega eats not only fried noodle but also fried rice. Ya kan? Mega makan tidak hanya mie goreng tapi juga nasi goreng. Oke, seperti itu. Oke, the next number 5, you have to correct the sentence. Harus membenarkan ya kalimat ini. Ya, yang salah nomor 5 itu adalah are. Ini sudah ditandai ya dengan kuning-kuning. Yang salah yang are. Kenapa kok bisa are ini salah? Karena
Ricky atau kata benda yang letaknya dekat dengan kata kerja adalah Ricky. Ricky itu adalah tunggal atau satu ya, kata benda satu. Jadi kata kerjanya juga harus tunggal. Kalau are ini adalah kata kerja untuk kata benda yang jamak. Berarti salah ini kalau kita menggunakan are. Harusnya adalah not only Vita but also Ricky is smart. Karena Ricky kata tunggal, jadi kata kerjanya harus tunggal. Ricky is smart gitu ya.